Seminar wisuda dan temu alumni Yayasan Ilmu Kelautan Bina Alumni Maritim Etsio Sudarso terdiri dari 2 kampus. Kampus utama terletak di Jalan Yosudarso, Batu Ampar, tepatnya di Bengkong Garama. Kampus 2 terletak di Ruko Taman Merapi Subur, Batu Aji. Acara ini berlangsung sehari penuh. Tanggal 9 Oktober 2011 di Ballroom Harmony One Batam Center, Kota Batam. Rangkaian acara ini diawali dengan success story of alumni IKA Iqbal Emios yang menghantarkan semangat ke seluruh wisudawan serta tamu undangan. Acara berikutnya dilanjutkan dengan seminar dengan tajuk Strategi Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, Setaraf dan Setarif SDM Asing di bidang profesi industri maritim, lepas pantai, serta minyak dan gas bumi. Seminar ini menghadirkan narasumber Ramzi S. Amir, Compliance Director PT Radian Utama Interinsko, Nofwan Nazar dari BP Migas yang merupakan alumni Iqbal Emios, Ketua Kadin Batam Nadafaza Soraya, Profesor Dr. Haji Muhlis Erludin MA, Ketua Program Studi Pasca Sarjana MSDM Universitas Negeri Jakarta, serta ekonom dan tokoh masyarakat Batam Dr. Haji Syamsul Baharum PhD. Seminar ini banyak mengungkap dan mengupas kondisi dan kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi era globalisasi, yang ditutup dengan sesi tanya jawab bersama audiens. Setelah jeda beberapa saat, rangkaian acara Iqbal Emios kembali dilanjutkan untuk seremoni wisuda tahunan Yayasan Pendidikan Iqbal Emios. Yang berikutnya nanti ada Certified Welding Inspector Gelombang 24 dan Certified Welding Inspector Iqbal Gelombang 25 diharapkan untuk bersiap-siap. Oke, untuk sesi foto-foto silakan kameramen untuk ambil foto. Tercatat 400 lebih wisudawan dan wisudawati dilepas Yayasan Pendidikan yang beralamat di Jalan Yosudarso dan Batu Aji ini. Hadir menyaksikan seremoni wisuda ini Wakil Gubernur Kepulauan Riau Surya Respationo dan Wakil Wali Kota Batam Rudi SE, Ketua DPRD Kepulauan Riau Bapak Nur Safriyadi. 1/0, yakin percaya diri dengan cerdas, serta berserah diri kepada Sang Cipta, maka potensiku optimal. Falsafah ini menjadi nafas dalam pendidikan Iqbal Emios yang memiliki tekad untuk berkarya, meningkatkan kualitas terdidik formal menjadi SDM profesional di bidang maritim industries dan offshore engineering di NKRI melalui pelatihan berbasis spiritual. Dengan tiada yang tertipu, tiada yang celaka, tiada yang sakit, tiada lingkungan yang rusak karena peran kita, atau quality, safety, health, environment, awareness with our God voice. Rangkaian acara seminar wisuda dan temu alumni Akbar Yayasan Pendidikan Iqbal Emios terasa semakin lengkap dengan kehadiran hiburan live band yang mengusung nada religi bernafas sufistik debu.
Yayasan Pendidikan Iqbal Emios, One by Zero Generation, Quality, Safety, Health, Environment, Awareness with Our God Voice. Mari kita saksikan rangkaian acara seminar, wisuda, dan temu alumni Akbar Yayasan Pendidikan Iqbal Emios Batam tahun 2011. Di acara ya. Oke, Wiki, sebelum aku mau kasih kamu pantun, nanti tolong balas pakai pantun ya, jangan balas pakai lemparan batu. Aku ingin memastikan bahwa semua audiens dan undangan itu semuanya udah pada duduk semua dan semuanya saling kenal. Boleh? Kamu mau ke sebelah sana atau ke sebelah sini? Kayaknya aku lebih milih Aku ke sebelah sini karena suamiku di sebelah sini. Oke. Ini masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Terima kasih. Saya terus terang nervous karena ditembak langsung sebagai alumni yang sukses. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pagi ini masih memberikan kepada saya kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa di sini dan ketemu alumni Iqbal Emios. Kemudian juga salawat dan salam untuk junjungan kita semua, Nabi akhir zaman, orang yang sangat kita cintai, Rasulullah Muhammad SAW. Terus terang saya sebenarnya mau komplain karena panitia menyebut saya sukses. Karena sampai hari ini sebetulnya saya masih anggota P7. Anggota partai P7 Pak, ini partai baru Pak Baru. Kalau saya sukses mungkin sudah seperti Pak Baru atau Nada di sini yang pernah mencalonkan jadi wali kota. Tapi saya belum sempat. Sampai hari ini saya masih tetap anggota P7. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Beda P7 yang baru Pak. Kalau P7 yang baru belakangnya penghasilannya puas-puasan. Kalau saya masih pas-pasan. Alhamdulillah pas saya butuh rumah saya ada uang. Alhamdulillah pas anak mau sekolah saya ada uang. Seperti itu aja Pak ya. Kita berkembang bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Soeharto atas berbagi kisah suksesnya. Ya, dan kini kita juga ada satu alumni lagi ya, Fit ya, untuk kita mintai kisah success story of alumni. Kira-kira siapa ya? Oke, langsung aja ya kita sebutin ya. Kepada Bapak Nofwan Nazar dari BP Migas sekaligus alumni WI 8, kami persilahkan Pak untuk berbagi kisah motivasinya mengenai bagaimana Bapak bisa sampai di kedudukan Bapak sekarang. Dipersilahkan Pak. Selamat pagi. Baik Pak, tadi ini ada acara dadakan dipotong lagi tadi di belakang. Jadi mungkin secara singkat saja, saya alumni Iqbal WI 8. Jadi tahun 2006. Kisah saya mungkin secara singkatnya ya, waktu saya kuliah, saya itu tamatan dari universitas yang tidak ternama lah, bisa dikatakan Universitas Andalas di Padang. Kalau Anda ke Jakarta mungkin, kalau Anda tanya Universitas Andalas itu di mana ya Pak? Itu di Padang. Jadi tahun 94 saya masuk kuliah. Kemudian tahun 98 sebelum tamat saya diajak sama kakak saya yang berjualan di Batam itu untuk jalan-jalan di Batam. Ini loh kerja kamu, mencari nafkah, tidak bisa berbuat lebih banyak terhadap orang lain. Itu. Jadi itu adalah kata-kata resign saya kepada rekan-rekan di muka kuning di elektronik. Saya ingin membuat hidup saya lebih berwarna, bahkan mencapai sukses. Sukses dalam arti kata bagi diri saya adalah jika saya sudah bisa memberi lebih banyak pada orang lain. Itu yang sukses dalam arti kata saya. Makasih. Baik, suksesnya
tidak selalu dengan harta. Senyuman bisa juga menjadi sukses bagi saya jika saya sudah membuat orang tersenyum, jika seorang sudah membuat dia menjadi lebih baik. Itulah tujuan sukses bagi diri saya. Yayasan Pendidikan Iqbal Emios, One by Zero Generation, Quality, Safety, Health, Environment, Awareness with our God Point. Ya, untuk Master of Ceremony dalam seminar ini kita akan pindah tugaskan kepada AA Imran. Kepada AA Imran kami persilahkan. Dipersilahkan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk AA Imran dan selamat pagi. Baik, pemimpinan diskusi kita. Tepuk tangan buat sekali lagi saya ucapkan tetap dengan semangat. Selamat pagi. Oke, selamat datang Bapak-bapak dan Ibu Saudara. Kami sangat terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di sini untuk dalam acara seminar yang bertema startup lestari sumber daya asing di Banten ataupun di internasional. Tapi saya punya cerita ya sebelum kita masuk Bapak dan juga Pak Hadi sebagai moderator. Dulu mungkin kita tahu tahun 90 sampai 2000. Tapi saya yakin pemerintah, para praktisi atau akademik atau para ahli mungkin berpikir di sana sudah banyak berbuat pemerintah kita. 66 tahun Indonesia merdeka. Tapi mungkin di sini kita berdua juga mau lebih tahu banyak. Betul tidak Pak? Betul. Sudah hadir di sini, mari kita dengarkan, mari kita renungi, mari kita pahami apa sesungguhnya yang terjadi. Karena kita pun mau berpikir ya, mungkin punya batasan karena kurang berkompeten. Mari kita dengarkan dan simak para pembicara di sini yang terhormat ini. Yang kita serahkan jadi pada Pak Moderator, namanya Pak Hadi Gunawan. Tepuk tangan Pak Hadi Gunawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruang ini dalam suasana keluarga. Insyaallah mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang cerah ini kita bersama-sama kami mengikuti sebuah seminar tentang MSDM yang bertemakan strategi kiat daya saing SDM Indonesia, startup dan sumber daya manusia asing di bidang profesi industri maritim, lepas pantai serta minyak dan gas bumi. Sebelumnya seperti tadi sudah diperkenalkan oleh pembawa acara Pak Imran, para narasumber, tapi tidak ada salahnya akan saya perkenalkan sekali lagi dan mohon diperhatikan kepada para tamu undangan dan para peserta yang ada. Kiranya nanti akan bertanya masalah apa, beliau ketua Kadin selamat datang. Sebelah kiri lagi dari beliau sesepuh tokoh Batak, Bapak Haji Samsul Bahrul PhD. Ya, selamat datang Bapak. Ya, sebelah kiri tadi satu pesawat dengan kami Bapak Ramzi Siddiq Amir. Beliau di PT Utama yang insya Allah akan bersama-sama dengan kita memberikan pencerahan tentang tema seminar kita yang akan kita kemas seapik mungkin, sebaik mungkin, dan insya Allah yang hadir di ruangan ini mendapatkan manfaat
dengan tata cara yang akan kami sampaikan nanti secara bergiliran. Beliau para narasumber memberikan pendapat beliau selama kurang lebih 10 menit. Diawali dari sebelah kanan Pak Nadir Terus Prof. Kris, lanjut Ibu, terus Pak Haji Samsul dan lagi Pak Ramzi. Setelah itu kita jeda sebentar dan akan ada sesi tanya jawab. Selanjutnya sebelumnya saya akan sampaikan komunitas di ruang ini adalah generasi One by Zero. Sekali lagi, generasi One by Zero. Selamat pagi. Masih semangat Bapak-bapak sekalian. Kesempatan pertama kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Afwan Nazar untuk memberikan pencerahan tentang. Jadi ini ada sedikit bahan dari saya mungkin untuk menjelaskan bisnis migas atau bisnis migas keseluruhan itu cukup panjang, namun saya coba dalam waktu ini, yaitu judul strategi SD Indonesia sekarang dan strategi SD masing di industri migas dan maritim. Itu ada sedikit intermezzo foto saya waktu masih di Nippon Steel, cukup umum juga Pak. Jadi baik, ini profil saya lahiran tahun 1976. Ya, kebetulan nama saya Taufan karena November hari pahlawan. Kebetulan saya lahir dari Indus 1 November. Jadi ayah ibu saya kasih nama, ya udah singkat aja November hari pahlawan, ada Taufan. Nah, saat itu nama orang tua saya. Kemudian saya lulusan Universitas Andalas. Kemudian saya punya sertifikasi yang sebelumnya awalnya saya lagi, malah sekarang jadi safety research officer. Jadi saya lab auditor register di OSAS, kemudian juga certified head boss untuk safety. Jadi rekan-rekan safety officer, jalan kita masih panjang, masih ada skriptek yang harus anda raih jika ingin sukses internasional. Kemudian saya tahun 2000 di PT Epson Batam selama 5 tahun bulan Geoengineering Asian Division. Baik, ini sekilas kapasitas produksi lepas pantai. Jadi kalau seperti saya sebut tadi, kita banyak bagian laut dalam, bagian timur Indonesia yang kemungkinan bangunannya seperti ini. Jadi mungkin yang anda lihat tidak cuma jaket apa aja, tapi bisa jadi sebuah FSO, kapal, kemudian anjungan yang tension teknik atau sebagainya. Kenapa saya masukkan kapal sini? Karena kapal itu adalah fungsi penunjang yang cukup strategis. Jadi satu platform pasti akan disupport oleh 2 atau 3 kapal setiap harinya. Bisa jadi untuk support akomodasi dan support logistik, support dalam masalah towing dan segala macam, itu pasti akan disupport oleh kapal-kapal. Jadi satu platform 2 atau 3 kapal. Minimal takut ada 3, seperti itulah. Jadi bisnis migas. Kemudian juga salah satu yang sudah kita ikuti adalah undang-undang penggunaan kapal dalam negeri atau azas kapal. Kita juga mewajibkan seluruh kapal yang berbisnis di Indonesia wajib menggunakan bendera merah putih. Ini tipe-tipe platform. Kalau jaket itu 1 tahun, kalau kemudian tahun itu bisa. Mudah-mudahan dalam 2 atau 3 tahun Anda bisa bekerja di proyek-proyek yang ada di Indonesia selesai. Kita merekomendasi bersama-sama beberapa eksplorasi, karena tanpa ada eksplorasi yang terjadi, ya cadangan minyak kita akan turun. Kemudian terakhir yang tingginya kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengawasan, seperti wali operator, wali inspektor, dan wali engineer. Nah, bisnis migas Indonesia ini secara garis besar saya buat seperti ini aja. Jadi seluruh kita bisa kategorikan ya upstream dan downstream, yaitu hulu dan hilir. Semuanya itu dikontrol oleh Dirjen Migas selaku regulator. Untuk melakukan bisnis kontrak dengan perusahaan-perusahaan asing itulah BP Migas berada di upstream atau hulu. Kemudian ada beberapa supporting industri ya, seperti perusahaan jasa inspeksi, perusahaan kapal, dan lain-lain itu di bagian daripada situ. Cuma diatur secara regulatori oleh Dirjen Migas. Memberikan gambaran kepada para peserta dari segi BP Migasnya. Selanjutnya kita dengarkan dari yang terhormat Bapak Ranji Sidik Amir
untuk bisa memberikan pencerahan. Jadi kita ya, semangat pagi. Karena kalau selamat pagi, kalau malam tetap saja kita tidak bisa berubah malam menjadi pagi. Tapi kalau semangat itu biasanya pagi-pagi kita semangat, maka malam pun kita boleh keluar semangat seperti pagi. Kita tidak bisa berubah takdir. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan presentasi yang ini. Saya pertama-tama waktu dapat permintaan ini, saya ingin juga sedikit menuju SDM yang setara dan setarik dengan SDM asing gitu ya. Saya pikir apa yang saya sampaikan gitu. Jadi saya coba menyampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini, saya mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang tersinggung karena saya berbicaranya merah putih. Jadi saya akan bicara expert actual condition apa yang saya tahu. Tapi sebelumnya karena tadi tidak ada ini, saya perkenalkan dulu nama saya Ramzi Sidik Amir. Namanya memang nama seperti nama ini, tapi saya USA, Arab sudah asli. Saya lahir di Bandung. Istri saya sudah 3 anaknya Bu. Istri saya 1, anaknya 3 gitu maksudnya. Ibu langsung kaget, istri saya 3, sudah 3. Saya lahir di Bandung dan kalau dengan Batam saya punya memori karena pertama saya bekerja di Departemen Pekerjaan Umum. Tugas saya dikirim ke Batam karena saya dulu di perencanaan teknis jalan dan jembatan. Saya tahun 79 sampai tahun 80 saya di Batam. Ketika itu belum ada semeter pun jalan aspal di Batam. Saya termasuk yang menetapkan jalan dari Sekupang Batu Ampar, kemudian ke Batu Besar, kemudian ke yang sekitar-sekitarnya. Dan saya kaget sekarang sudah jadi jalan aspal semua. Jadi basic saya itu BMC, kemudian saya ambil S2 K3 di Universitas Indonesia. Yang saya pelatihan saya lain saya khusus building inspector tahun 84. Kemudian saya training lead assessor 91 di San Diego tahun 91. Kemudian saya berkesempatan untuk training di Jepang tahun 2001 kemarin. Ya dan lain-lain. Baiklah, saya coba menyampaikan ini dengan judulnya saya coba analisa SWOT SDM Indonesia muncul setara dan setara dengan SDM asing. Lanjut Pak. Saya bukan ngajarin ini tadi kalau SWOT itu mungkin Bapak dan Ibu pasti sudah tahu dari saya, tapi ini hanya sekedar saja mengingatkan SWOT itu adalah SWOT analisis biasa digunakan itu. Jadi saya mau kita melihat dari strength, jadi kekuatan tenaga kerja kita, tenaga kerja Indonesia, kemudian kelemahannya apa, kemudian kita lihat peluangnya apa, kemudian ancamannya apa. Jadi saya mau melihat dari presentasi ini, saya mencoba menyampaikan apa-apa yang saya mencoba menyampaikan apa-apa ini berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan. Tapi bukan berarti bahwa kita setara dan setarif itu kita harus sama. Karena di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan inna sa'yakum lasyattan. Sesungguhnya setiap orang itu bisnisnya sudah berbeda-beda, usahanya berbeda-beda. Kita diberi jari 5 yang tidak sama besar, tidak sama tinggi, itu berarti kita sempurna. Kalau jari kita sama besar semua, jadi kita jempol semua, itu kita tidak sempurna. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian tidak usah diri kalau Bapak bisa diterima di PB Migas, kemudian Bapak kursusnya lebih pintar dari Bapak waktu kursus WI-nya nggak menerima di PB Migas, karena jadi itu tidak sama, tapi itu justru sempurna. Bapak ingat saja di Al-Quran inna sa'yakum lasyattan. Jadi kita memang ditakdirkan berbisnis, berusaha itu berbeda-beda. Baiklah, kita lanjut Pak. Pertama-tama adalah dari segi strength-nya. Jadi apa sih kekuatan? Sebelumnya saya sampaikan juga bahwa di
saya juga di anak perusahaan, jadi saya juga ikut terlibat di grup perusahaan kami, di mana kami mengerahkan tenaga kerja, mensuplai tenaga kerja ke luar negeri, tetapi bukan TKW. Kami bekerja sendiri tenaga kerja skill. Jadi ini adalah analisa ini saya dapatkan dari klien-klien kami yang di luar negeri. Jadi apa sih pertama kekuatan tenaga kerja Indonesia? Pertama itu adalah relatif kita berbahan baik. Tenaga kerja bangsa Indonesia kalau begini itu dibandingkan dengan negara-negara kompetitor kita relatif lebih baik. Kalau tenaga kerja dari negara kompetitor kita, saya mohon maaf ya, kalau ada yang mungkin itu misalkan saya mohon maaf dari negara-negara Asia Tengah, itu kalau misalkan mereka berbicara radiografi, itu mereka sudah umum melakukan looking up, shooting down. Joinnya di atas, yang ditembak di bawah. Itu sudah lazim. Looking up, shooting down. Itu tidak pernah atau sedikit sekali dikerjakan oleh. Ada ekses bangsa Indonesia tenaga kerja kita yang melakukan shooting, tetapi persentasenya sangat kecil. Jadi mereka senang karena tenaga kerja Indonesia relatif berkembang baik. Kemudian yang kedua, karena mereka kenapa senang? Sebagai informasi saja, Bapak Ibu sekalian, tenaga kerja di Qatar, tenaga kerja skill di Qatar itu adalah setelah tenaga kerja India, tenaga kerja dari Republik Indonesia adalah yang terbesar. Jadi kita adalah tenaga kerja yang skill di Qatar itu adalah nomor 2. Kita nggak usah berbandingan dengan India, Pak ya, karena bangsa Qatar, Republik Qatar itu perangkat negara Qatar jumlahnya 300.000. Negara Qatar itu rakyatnya cuma 300.000, tetapi tenaga kerja Indianya 600.000, 2 kali daripada penduduk. Nah kalau sekarang Indonesia sudah lebih dari 2.000, lebih dari 3.000 yang bekerja di Qatar, dan sudah ada komunitasnya di Qatar. Kemudian yang kedua yang mereka senangi dari bangsa Indonesia itu adalah kita relatif pandai. Jadi apa yang kita sampaikan, apa tugas-tugas itu biasanya kita kerjakan dengan baik. Ini mereka menjadi positif poin tenaga kerja Indonesia. Kemudian tenaga kerja Indonesia itu yang ketiga itu tidak banyak menuntut. Yayasan Pendidikan Iqbal Emios, One by Zero Generation, Quality, Safety, Health, Environment, Awareness with our God Voice. Perikanan ada, tapi bagaimana dengan bioteknologi kelautan? Bagaimana dengan sosiologi pesisir? Yang nyata-nyata itu merupakan budaya bangsa kita. Bagaimana kita mau bekerja jika kita tidak mengetahui jati diri kita? Maka yang terjadi adalah seperti sekarang, penindasan terhadap tenaga kerja Indonesia. Saya berharap dari Yayasan Iqbal Emios ini nantinya adik-adik bisa menjadi pemimpin bangsa dan negara ini. Sebagai informasi, Pak Sofyan, sampai sekarang saya masih berjuang untuk meminta konsorsium pendidikan maritim di DPR RI. Saya berjuang dengan Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia supaya dikeluarkan satu undang-undang yang bisa membuat Departemen Pendidikan Nasional kita melewati pendidikan tinggi kita, Direktorat Pendidikan Tinggi kita, Dikti, membuat satu undang-undang mengenai diharuskannya membuat konsorsium pendidikan maritim Indonesia. Saya mohon maaf belum bisa sering-sering datang ke tempat Pak Sofyan, belum sempat bertemu dengan adik-adik. Tapi saya yakin tulisan saya di sini bisa mewakili hati saya pada kecintaan saya untuk bangsa dan negara saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan secara akademisi dari guru besar kita Profesor Dr. Tulis dari Udin MA di Bisnis.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofian yang saya hormati, teman-teman di Yayasan Iqbal Elios, Bapak dan Ibu pembicara. Terus terang bagi saya ini ya Pak, karena sebelumnya saya seorang sosiolog ya. Sosiolog diundang oleh Pak Sofian yang memberikan kontribusi. Tapi saya ingin memanfaatkan waktu yang terbatas ini. Gagasan tentang startup dan startup saya kira akan menghantui kita, termasuk kita sekarang. Kita berharap level kita sama dengan mereka sehingga penghargaan orang juga sama dengan kita, tetapi lingkungan strategis kita tidak menunjukkan ke arah itu. Oleh sebab itu, kalau kita ingin meningkatkan itu, maka harus terjadi perbaikan simultan di beberapa sektor yang tadi saya sebutkan. Saya kira itu catatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya ingatkan sekali lagi kepada para peserta, tolong dicatat pertanyaannya, ditahan dulu. Tapi nanti jelas ya pertanyaannya apa untuk narasumber yang mana. Saya yakin sudah nggak tahan ya untuk bertanya karena materinya luar biasa. Ya, dan kita ada satu narasumber lagi yang tidak asing lagi, tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Samsul Bahrul Besi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, slide berikutnya ya. Kita tahu bahwa competition is everywhere. Persaingan itu berada di mana-mana, di tingkat global, di tingkat regional, Asia ada, kita kenal ada APEC, Association Pacific Economic Cooperation, kemudian ada di tingkat ASEAN. Di dalam ASEAN sendiri ada sub-regional ASEAN yang saling bersaing. Kita bersaing juga sesama di tingkat provinsi Riau dan Pulau Riau. Kita juga bersaing di antara Singapura, Johor Riau, atau lebih kecil lagi antara Batam, Bintan, dan Karimun. Bahkan saudara-saudara juga bersaing di antara saudara untuk merebut pekerjaan di kota Batam ini. Berikutnya. Oleh sebab itulah mau tidak mau, di balik kerjasama masih ada persaingan, di balik persaingan pasti ada kerjasama. Oleh sebab itulah ke depan yang dibutuhkan adalah bukan independen, bukan dependen, tapi interdependen. Bukan setiap orang, setiap company, setiap negara bisa tumbuh secara otonomus, secara bebas sendiri, tapi juga tidak tergantung independen secara ketat, tetapi ada interdependen. Nah, oleh sebab itulah mau tidak mau ke depan kita saling bersaing di dalam merebut peluang pekerjaan, peluang di bidang kegiatan dan lainnya. Ada beberapa pemikiran tentang berkaitan dengan industri penerjemahan, khususnya nasihat secara personal. Don't wait the ship comes to you, but you have to chase on it. Jangan tunggu kapal datang ke kita ke pelabuhan, kita harus mengejar. Itu satu nasihat. Kemudian begitu juga secara makro dilihat dari sisi the ship follow the trade follow the ship. Di mana ada perdagangan pasti jalur kapal masuk. Di mana ada jalur kapal pasti perdagangan masuk. Ini nasihat bagi para pengatur kebijakan. Kemudian ada lagi nasihat juga diatur kepada kebijakan pemerintah. Dikatakan the British rule the wave. Orang Inggris itu menguasai lautan, tapi ada stigma negatif kepada bangsa kita, seolah kita, mohon maaf ya, mungkin wartawan tidak positif kalau sudah mau nasional. Di Indonesian wave rule, seolah bangsa kita ini wave rule, untuk mengambilkan aturan. Bunda Soraya dan saya sudah cukup banyak, cukup lama bersama untuk membangun amandemen di Provinsi Pulau Riau, tapi banyak kali aturan-aturan yang tidak bisa jalan, termasuk aturan di tingkat PPK.
Dan ini semuanya menjadi tantangan bagi saudara yang kerja di industri maritim. Karena Batam ini adalah early export-led industrialization yang menempatkan shipbuilding, ship repair itu hampir mempekerjakan 60-70 ribu orang dari 350 ribu tenaga kerja di Batam ini dari 1.100.000 penduduk. Walaupun sebagian besar banyak kerja di sektor industri manufacturing di 6 kawasan industri. Ini peluang tingkat lokal ini, belum persaingan juga di tingkat lokal dan di tingkat regional Malaysia. Karena mereka membangun special economic zone di Iskandar region, mereka memiliki free trade zone dan free port zone hanya berpasangan pasir panjang, pasir muda. Nah kita setengah jalan, kemudian free port zone kita masih belum berjalan-jalan. Yang seharusnya Batu Ampad, Abil dan Subang itu sudah menjadi international interport. Dan di sana seharusnya sudah ribuan kapal yang masuk dari 1.000 kapal yang berkali di Selat Malaka ini. Oleh sebab itulah saudara, di sini salah satu yang penting adalah di bidang human resources development. Saya sudah doktor, saya masih training di Korea. 2 minggu lalu, 2 hari setelah Lebaran saya berangkat ke Korea. Ini sebenarnya bahan saya menyampaikan kepada mereka tentang the Global Cyber Organization of WEGO. WEGO itu World E-Government Organization. Semua aspek sudah dibegokan. Di pelabuhan di Busan, termasuk di bandara Incheon, itu semua sudah menggunakan cyber technology dan kita tidak bisa menunggu lagi hal-hal yang biasa-biasa, kita harus berpikir luar biasa. Saya kira ini yang akan saya sampaikan kepada saudara, terus bekerja dengan motivasi. Ya. Yang penting adalah ada satu kata mungkin terakhir saya sampaikan, do what you love and love. Cintailah apa yang kamu kerjalah apa yang kamu cintai dan cintailah apa yang kamu kerjakan. Insya Allah the money will come. Do what you love and love what you do and the money will come. Cintailah apa yang kamu kerjakan, jangan kamu cintai, insya Allah uang akan mengikuti. Itulah mari kita bekerja secara profesional. Bila itu berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita akan mengikuti acara yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu wisuda, ya, wisuda alumnus Iqbal Emios. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, diinginkan oleh Iqbal Emios dibantu oleh para narasumber yang kebetulan sesepuh Kota Batam ini terwujud. Jaya Maritim Indonesia, jaya Kota Batam. Bila kami bertanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Yayasan Pendidikan Iqbal Emios, 1x0 Generation. Quality, safety, health, environment, awareness with our God voice. Selamat siang, dan tanpa berpanjang-panjang kita akan segera memasuki sebuah prosesi, yaitu prosesi wisuda. Prosesi wisuda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat kita semua. Dan saya salam Iqbal Emios setiap malam buat komunitas Iqbal Emios. Selamat pagi. Yang kami muliakan Bapak Wakil Gubernur Pak Suryo, selamat datang. Sangat terhormat kami untuk mendukung yayasan dan memperjuangkan bangsa ini. Terima kasih Bapak atas support saya kepada Iqbal Emios untuk menjalankan misi. Mudah-mudahan calon kandidat doktor ini cepat selesai dan juga lebih berguna untuk bangsa ini, untuk umat, agar bisa kita merdeka sumber daya manusianya di negeri sendiri. Jangan sumber daya asing yang meraih keberuntungan di negara kita. Mudah-mudahan jalan doktor cepat selesai. Amin. Iqbal Emios adalah singkatan ilmu kelautan bina alumni maritim di Jalan Yosudar. Anak-anakku yang diwisuda hari ini,
Tetaplah kalian terapkan berlaku, jangan sampai ada yang dan berlakulah terus dan yakin percaya diri yang cerdas. Rasa syukur 11 tahun yang lalu, apa tulisan saya itu, apa renungan saya dan juga kegalauan hidup saya menjalani hidup. Saya sudah implementasikan dengan Suryo bahwa bapak ibu-ibu 11 tahun sekarang ini alumninya itu fantastik, sudah mencapai 4.500 dan menyebar di seluruh dunia, di Amerika, di Australia, di New Caledonia, di Qatar, di Rusia, dan juga di Korea, dan juga di Malaysia. Kalau Malaysia sih kamu jangan tanya lah, udah banyak sekali. Dan mereka di sana dihargai ekspatriat. Tapi kalau di dalam negeri dianggap dihargai UMR. Tapi kalau alumni IKPAL pergi ke luar negeri sudah mencapai 12.000 US dollar, 11.000. Kalau dalam negeri, kalau yang 7.000, 8.000 dolar itu sudah banyak yang di belakang. Tapi baru itu yang bisa saya berikan. Gak ada artinya untuk pengembangan bangsa ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hakikatnya putra putri Republik Indonesia ini telah mampu menggantikan orang asing di bidang kita masing-masing, dan khususnya saya pernah dikritik kalau alumni Valentius telah membuktikan itu. Seperti peristiwa kita sering lihat hari-hari di Batam, demo menentang orang asing. Janganlah larang mereka datang, biarkan mereka datang orang asing itu. Marilah kita perbaiki diri kita agar kita sejajar dengan mereka dan harus lebih baik dari mereka, dengan memperbaiki moral kita, memperbaiki kompetensi kita, dan membangun cinta kasih sesama umat manusia. Dan saya akan bertanya kepada anak-anakku, siap kalian menggantikan itu? Siap. Siap kalian menggantikan itu? Siap. Kalian bapak-bapak dengar, dan mereka sudah melanglang buana di luar negeri. Sekali lagi anak-anakku yang diwisuda, selamat jalan untuk menang. Selamat jalan untuk menang. Sekali saya berkepak pantang mundur. If you love your life, if you love your God, if you love your Creator, serve the people first. Serve the people first. Don't forget, worship your God. Anak-anakku yang baru bergabung dengan komunitas Tuhan Membaca, belajarlah untuk ikhlas, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, peduli sesama, adil, efektif dan efisien kepada Dia Sang Maha Pintar, Al-Alim dan Maha Cerdas, Ar-Rasul. Melalui majelis ilmu Iqbal Bios, bersyukurlah menjalani kehidupan di NKRI dengan memulai menyamai pohon bambu. Yakinlah bahwa gelar yang Anda cari, es di belah dua, pasti tercapai. My dear Mustafa, I think not coming yet. Sepata, with the good team, thank you so much on your supporting Valentius journey. As a servant of the God, a servant of the people, to increase morality, competency, and prosperity. Assalam. Hope Allah hidup with you. Sebagai penutup, pantun si bodoh, si tolol selalu menghadap sang pintar Al-Ali
bukan S2, tapi S2 akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. One Way Zero berjaya membawa Garuda, membawa S di belah dua sesuai apa yang diharapkan oleh teman-teman masing-masing. Mohon dengan hormat kesediaan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Dr. Haji Muhammad Suryo Respartiano SPMH untuk memberikan sepatah dua kata-kata. Dipersilakan Bapak. Dipersilakan kepada Mas Suryo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya banggakan Bapak pimpinan dan pendiri Iqbal Ilyas, Bapak Sofyan Sunaidu, Bapak-bapak narasumber dan tamu dari Jakarta, para alumni dan calon wisudawan dan wisudawati, serta keluarga besar Iqbal Ilyas yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah renungan apa yang dikatakan oleh Eric Hoffer, seorang kebangsaan Amerika, di dalam bukunya Reflection on the Human Condition. Eric Hoffer mengatakan, pada masa perubahan, orang yang belajarlah yang akan mewarisi masa depan. Sementara mereka yang terpelajar biasanya menemukan diri mereka diperlengkapi untuk hidup di dunia yang tidak lagi ada. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia kita dapat bersama-sama menghadiri acara wisuda dan temu alumni pendidikan Iqbal Ilyas yang memiliki moto Racing with Quality, Safety, Health and Environment, and Learning are Never Ending. Suatu moto yang bukan hanya mengejar USAC, tetapi juga menganjurkan agar tetap belajar sepanjang kehidupan. Suatu konsep pendidikan sepanjang hayat, long life education. Mengawali sambutan ini, izinkanlah saya menyampaikan selamat dan semoga sukses kepada para alumni Iqbal Ilyas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan guna mempersiapkan tenaga terampil, ahli di bidangnya, dan memiliki jiwa serta semangat yang dibutuhkan dalam dunia kerja yang seringkali cepat berubah, sehingga perlu keterampilan baru untuk memenuhi kualifikasinya. Dunia yang cepat berubah dewasa ini tentu perlu disikapi secara arif. Sebagai contoh, pemakaian teknologi baru misalnya menuntut keahlian dan keterampilan baru, dan itu menyebabkan keahlian dan keterampilan lama menjadi kurang berguna atau tidak relevan lagi. Untuk melahirkan dan mengembangkan keahlian serta keterampilan baru menuntut diadakan corak pendidikan dan latihan yang baru pula. Pada sisi yang lain, perubahan tidak saja akan terjadi dalam struktur lapangan kerja, tetapi juga dalam sistem pendidikan itu sendiri. Untuk dapat mendekatkan program pendidikan yang relevan dan dibutuhkan masyarakat, maka pendidikan harus selalu menyesuaikan diri dengan segala kebaruan yang diperlukan. Konsep pendidikan sepanjang hayat dianggap perlu bagi dunia kerja, sehingga para wisudawan harus siap setiap saat untuk menjadi manusia pembelajar. Relevan dengan moto Learning are Never Ending yang dimiliki oleh Yayasan Iqbal Ilyas ini, maka di awal sambutan ini sengaja saya mengutip apa yang disampaikan oleh Eric Hoffer dalam refleksinya terhadap kondisi manusia dan kemanusiaannya, yang secara reflektif membedakan mereka yang pembelajar dengan mereka yang terpelajar dalam kehidupan. Ringkasnya, ia mengatakan mereka yang terpelajar biasanya menemukan diri mereka diperlengkapi untuk hidup di dunia yang tidak ada lagi. Keterampilan yang tidak lagi sesuai dengan teknologi terkini
keahlian yang tidak lagi sejalan dengan situasi dan kondisi zaman. Sementara mereka yang terus-menerus belajar tentu akan menyesuaikan diri, memenuhi dirinya dengan keterampilan baru sesuai dengan teknologi yang digunakan dan keahlian baru yang sesuai dengan tuntutan zaman, yang pada akhirnya para pembelajarlah yang nantinya akan mewarisi masa depan itu. Hadirin dan undangan yang berbahagia, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentu sangat mendukung upaya-upaya masyarakat dan kalangan dunia usaha untuk menyediakan dan mengupayakan tenaga-tenaga terampil dan terlatih melalui lembaga-lembaga pelatihan yang berbasis pada keunggulan dan kearifan lokal. Dan pilihan Yayasan Iqbal M. Yos yang fokus pada pelatihan bidang industri, maritim maupun offshore, saya kira sudah tepat, mengingat provinsi ini didominasi laut lebih dari 96%, sementara daratannya kurang dari 4%, serta ditunjang oleh kegiatan industri, manufaktur, penunjang migas, dan perkapalan. Di samping itu, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau juga memandang bahwa sektor pariwisata nantinya perlu juga ditunjang oleh lembaga sejenis, mengingat dilihat dari jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau ini menempati posisi ketiga setelah Bali dan Jakarta. Oleh karena itu, ke depan selain meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang industri, maritim dan offshore, peningkatan sumber daya manusia bidang pariwisataan juga menjadi peluang yang baik untuk dikembangkan bersama. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati Yayasan Iqbal M. Yos. Semoga menjadi insan pembelajar yang akan dapat mewarisi masa depan. Terakhir, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun. Indah hiasan si bunga mawar, mawar diletak di sisi taman. Jadilah insan yang terus belajar agar kelak mewarisi masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan, para alumni, wisudawan, wisudawati, kita akan memasuki prosesi wisuda. Kami akan memanggil program studi yang ada di Iqbal untuk maju di atas. Certified Welding Inspector Iqbal gelombang 22 dan Certified Welding Inspector Iqbal gelombang 23 diharapkan untuk segera maju ke depan secara simbolis menerima sertifikat bagi rekan-rekan yang lain. Tepuk tangan untuk wisudawan dari WI 22 dan WI 23. Selanjutnya kepada rekan-rekan Certified Welding Inspector Iqbal gelombang 25. Kita punya Arif Rahman Buya, Ahmad Adri, Ari menjadi jauh hari. Ya, dan Certified Welding Inspector Iqbal gelombang 26 untuk terbaik 3. Pertama Darmawan, yang kedua Osmon Romualdo Sain, dan yang ketiga Amrullah. Kepada perwakilan WI dari 24, 25 dan 26 dipersilakan untuk menaiki ke atas panggung. Atau kalau mereka Widi ini bukti loh. Ini maritim ini bukan cuma mainan pria aja. Oh, bukan cuma mainan pria aja ya. Lihat tuh mbak yang cantik ini, yang manisnya. Widi ingat di sini di rumah. Kalau di sini bujangan lagi lihat. Bisa begitu. Atau Bapak sekalian bergabung bersama wisudawan, Pak. Ya, terima kasih Pak Suryo. Yang mau kami Aplusnya boleh rekan-rekan. Ya, kepada rekan-rekan dari Yudi gelombang 21, 22 dan 23 kami persilakan untuk naik ke atas panggung dan menerima sertifikat secara simbolik. Dipersilakan sertifikat bagi wisudawan dan wisudawan ya, nggak ada wisudawati ya. Oke, bagi wisudawan dari Yayasan Iqbal M. Yos. Dan selanjutnya diharapkan untuk segera bersiap-siap bagi rekan-rekan MTPT gelombang 21, MTPT gelombang 22, dan MTPT gelombang 23. Diharapkan untuk segera bersiap-siap.
Setiawati bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan ketika melangkahkan kaki masuk ke dalam komunitas